Berikutnya pemirsa, 5 anggota keluarga ditemukan tewas di belakang rumah mereka di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin kemarin dan telah dimakamkan. Polres Indramayu dan Polda Jawa Barat ini masih melakukan proses penyelidikan. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai pemakaman 5 jenazah korban tragedi satu keluarga yang ditemukan terkubur di dalam lingkungan rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Sebelum dimakamkan, keluarga menyolatkan kelima jenazah di Masjid Madaniyah, Desa Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kelima jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga Mukasin yang berada di Kompleks Pemakaman Nyai Resik, Desa Sindang, Kabupaten Indramayu. Kelima korban yang merupakan satu keluarga ini diantaranya Budi, sang kepala keluarga yang berumur 45 tahun beserta dengan istrinya, lalu ada ayah mertua yang berumur 70 tahun, seorang anak perempuan yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar, serta bayi laki-laki berusia 8 bulan. Kerabat korban mengatakan seluruh keluarga dimakamkan di pemakaman tersebut karena permintaan almarhum Syaroni saat semasa hidupnya. Agus mengaku seluruh keluarga dan kerabat sangat terpukul atas tragedi yang menimpa keluarga tersebut. Agus juga menuturkan bahwa korban Syaroni dikenal sebagai sosok pekerja keras. Setelah pensiun dari pekerjaannya, Syaroni mempunyai usaha sarang burung walet, toko beras untuk menopang kehidupan keluarganya. Langsung dibawa ke makam keluarga Mucasim, yaitu di Desa Sindang juga, tepatnya di belakang pesantren Haji Usman yang di Sindang. Masalah tuntutan itu masih berlanjut untuk masalah hukum di Polres. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan. Kasus tragedi satu keluarga terkubur di Indramayu hingga kini masih dalam penyelidikan oleh Polres Indramayu serta Polda Jawa Barat. Andrian Supendi, Berita 1, Indramayu, Jawa Barat. Pemirsa, misteri tewasnya satu keluarga yang ditemukan terkubur di belakang rumah mereka di Indramayu, Jawa Barat ini terus didalami oleh polisi. 5 jenazah yang terdiri dari kakek, anak, menantu hingga 2 cucu ini ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan sejumlah saksi telah diperiksa. Barang bukti diamankan dan olah TKP ulang telah digelar. Lalu bagaimana perkembangan terbaru penyelidikan kasus yang menggegerkan masyarakat ini? Kita tanyakan langsung kepada Kasih Humas Polres Indramayu, Polda Jawa Barat, AKP Tarno. Selamat siang, Pak Tarno. Sejauh ini apa rekomendasi awal terkait dengan penyebab tewasnya 5 anggota keluarga di Pauman? Apakah polisi memastikan atau sudah memastikan bahwa kasus ini sebagai pembunuhan, Pak Tarno? Baiklah, selamat siang. Perlu kami sampaikan sampai saat ini, alhamdulillah, kami tingkatkan prosesnya ke proses penyidikan karena penyidik menemukan suatu peristiwa pidana. Alhamdulillah juga sampai saat ini juga sudah dimintai keterangan beberapa orang yang mungkin jumlahnya akan terus bertambah sesuai dengan keperluan penyidikan. Kami dari Polres Indramayu dibantu juga oleh Polda Jabar dan Puslapor Mabes Polri bekerja maksimal. Untuk itu kami mohon masyarakat bersabar dan paling penting kami mohon doanya. Mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap kemudian. Oke, apa tadi yang dimaksud oleh pihak kepolisian terkait dengan ditemukannya ada peristiwa pidana dalam kasus ini, serta juga tadi Anda menyebutkan sejumlah saksi sudah diperiksa, bisa Anda sebutkan ini siapa saja saksi yang telah dimintai keterangan dan ada berapa jumlahnya, Pak Tarno? Ya. Artinya penyidik berdasarkan olah TKP dan petunjuk-petunjuk di lapangan dalam kasus ini telah meyakini adanya suatu peristiwa pidana. Dari hasil penyelidikan itu kemudian kita tingkatkan ke penyidikan untuk menentukan tersangka dan melakukan penangkapan kepada pelakunya. Kemudian untuk saksi-saksi, awal kita telah meminta keterangan sejumlah 5 orang, sampai kemarin sudah ada tambahan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah penyelidikan. Untuk jumlahnya masih bervariasi, mungkin terus berkembang sesuai dengan kebutuhan untuk penyelidikan selanjutnya.
Baik, Pak Tarno, dari sejumlah saksi yang sudah diperiksa, apakah kemudian pihak kepolisian sudah mengambil kesimpulan dan mengerucut atau fokus terhadap diduga pelaku begitu? Apakah ini sudah sampai di sana? Siap. Untuk hal tersebut masih kita lakukan pendalaman, mudah-mudahan secepatnya bisa kita fokuskan, kita mengerucut ke satu atau dua pelaku sesuai dengan hasil penyelidikan. Kita tinggalkan ke penyelidikan selanjutnya ini. Kami mohon doanya. Baik. Pak Tarno, kalau dilihat dari kondisi TKP, dilihat juga dari kondisi korban, apakah pihak kepolisian sudah bisa mengira bahwa ini kasus sebetulnya kasus apa? Apakah ini kasus perampokan kah atau balas dendam atau seperti apa? Dan juga benarkah CCTV telah disisir dan ada penemuan mobil korban di lokasi yang berbeda? Nah, ini kami mohon klarifikasi soal adanya indikasi pencurian ini, Pak Tarno. Ya, untuk hal tersebut masih terus dan sedang dilakukan pendalaman. Untuk CCTV dan yang lain-lain, mohon maaf, untuk kepentingan penyelidikan belum bisa kami jelaskan. Nantinya akan kami rilis lebih lanjut. Baik. Oke, selain juga pemeriksaan saksi, olah TKP, otopsi, apakah pihak kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan digital, misalnya saja CCTV atau juga rekam dari chat, handphone, dan lain sebagainya? Seperti apa, Pak Tarno? Ya, sama. Hal tersebut, mohon maaf, belum bisa kami jelaskan karena untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, nanti akan kami rilis lebih lanjut. Terima kasih, mohon pengertiannya. Oke. Pak Tarno, jadi kapan kira-kira hasil otopsi ini bisa diumumkan? Apakah nanti akan ada timeline dari pihak kepolisian, serta juga apakah bisa Anda pastikan sejauh ini total sudah ada berapa saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, Pak Tarno? Ya, secepatnya akan kami rilis. Sekali lagi kami mohon doanya yang jelas dari Polres Indramayu, dibantu oleh Polda Jabar dan Polri terus melakukan semaksimal mungkin. Jangan lupa sekali lagi ya, seluruh warga masyarakat, saya yakin masyarakat Indramayu adalah masyarakat yang religius, keterasatannya tinggi. Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan secepatnya dan akan kami rilis secepatnya. Ya. Amin. Kita harapkan juga ini pelaku bisa segera terungkap untuk memberikan keadilan bagi pihak keluarga dan juga korban tentunya. Terima kasih Kasih Humas Polres Indramayu Polda Jabar, AKP Tarno sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Dan selamat kembali beraktivitas Pak Tarno. Terima kasih. Terima kasih. Ya.